ngomong begini lantaran sayang sama Lela. Lela kan udah kayak anak emak sendiri. Alah, bilang aja Babe sama Mas Zaitun itu mau misahin Ayah sama Bang Toib gara-gara Babe sama Mas Zaitun demenan, iya kan? Wah, bisa gue manfaatin si Sarkawi. Selain gue dapet duit, gue juga bisa adu domba si Jupri sama mak gue supaya berantem. Gue harus pakai politik Belanda, divided in ampera. Politik adu domba. Lu main nyelonong aja lu, udah main telanjang dada aja di rumah calon bini orang lu. Calon bini orang. Zaitun ini calon bini gue, tahu nggak? Oh begitu, lagi hot-hotnya kita bercinta lu udah selingkuh. Oh memang lu perempuan kagak setia, kagak ada moralnya. Kan kemarin ayah dilarang hubungan sama si Lela karena Babe Jupri sama Mak Jainab ada hubungan juga. Mau ada kejadian apa, kayak ada urusan apa, gua kagak reda lu pacaran sama si Lela. Ngerti nggak lu? Kita bikin perjanjian ya. Pokoknya kalau Bang Ucup nggak bisa nemenin Lela di sini sampai 1 jam aja, kita putus. Janji ya Bang? 1 jam? Iya Bang Ucup berani kan? Bang Ucup sanggup. Itu pocong beneran, Cong. Saitun. Kenapa kita tadi masih ke bawah emosi kayak dulu-dulu? Kan kudunya kagak terjadi itu, Tun. Tadi kejadian lagi. Nah wajar dong kalau gue marah-marah. Nah lihat lu mijit-mijit si Sarkawi. Gigi emas, mending emas lagi sepuhan. Itu karena apa? Karena gue cinta sama lo. Kalau enggak kagak mungkin gue marah-marah sama lo. Bang Jupri. Kenapa sih? Abang masih aja kayak dulu. Cemburu kagak pada tempatnya. Ya gue marah dong. Karena abang nuduh yang enggak sama gue. Sono. Sini aja. Ya ilah, nggak bosen-bosen nih. Sekarang gini, gue ngalah dari mana? Gitu dong. Sekarang gini, kalau lu emang laki-laki sejati, Yeah. lu bisa ngidupin anak gue kasih lu kesempatan sebulan. Dalam sebulan ini, kalau lu bisa nyerahin seserahan sebesar 15 juta, lu boleh kawin sama dia. 15 juta. Mana Toib mampu? Rumahnya nggak ada ubin. Babe ini apa-apaan sih? Mana mungkin Bang Toib dalam sebulan itu bisa nyiapin uang 15 juta? Itu tuh namanya pemerasan, Be. Tenang, Lela. Tenang. Oke, Be. Ayah sanggup dalam waktu 1 bulan ayah harus sediain 15 juta. Ayah sanggup. Ayah bersedia untuk ngelamar Lela 1 bulan lagi dengan bawa 15 juta. Sanggup? Oke, berarti lu terima tantangan gua kan? Tapi dengan catatan, dalam sebulan ini lu kagak boleh bertatap muka sama si Lela. Hah? Nggak boleh tatap muka 1 bulan sama Lela? Wah, ini sih sama aja ngembunuh. Jangankan 1 bulan, sehari aja nggak ketemu Lela, ayah bisa panas dingin. Karena waktu kemarin sampai mencret-mencret. Lu mau apa kagak? Hah? Kalau lu mau, berarti kita tulis perjanjian hitam di atas putih. Babe tega banget sih. Bilang aja Babe nggak sayang sama Lela. Lela, gua ini udah melunak. Dulu gua kagak setuju sama sekali lu berhubungan sama si Toib. Sekarang gua udah setuju, tapi dengan catatan dia mau nggak ikutin peraturan gue. Hah? Iya. Toib bersedia. 15 juta. Betul. Gua ada akal nih. Kalau gitu sekarang kita bikin perjanjian di atas segel ya. Abang. Lagian abang yain aja lagi. Lela tuh yakin banget kalau Bang Toib tuh nggak bakal sanggup. Demi Lela pasti Bang Toib sanggup. Insya Allah dalam waktu sebulan Bang Toib bisa dapat duit 15 juta.
terus kita kawin. Iya, tapi kalau misalnya Bang Toib nggak sanggup, yang ada ntar kita malah pisah, nggak bakal jadi kawin. Aduh, jangan ngomong kayak begitu dong. Lela nih harus optimis. Percaya sama Bang Toib. Biar gini-gini Bang Toib nih pejantan tangguh. Semua rintangan Bang Toib pasti kerjain. Pasti laluin. Iya sih Bang, tapi kan 15 juta itu banyak banget. Lela, jangankan 15 juta. 15 miliar Bang Toib sanggupin. Asal Lela bantuin Bang Toib doa terus. Emangnya Abang mau ngerampok ya? Amit deh. Daripada Bang Toib ngerampok, mendingan Bang Toib mati. Ntar kita ketemu di akhirat. Tenang Lela, Bang Toib yakin dapat duit itu secara halal. Bisa. Ini perjanjiannya ntar lu tanda tanganin, ya. Perlu gue baca dulu? Silahkan. Surat perjanjian. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Toib, lu maksudnya. Dengan ini berjanji kepada orang tua Laila yang namanya Jufri bin Sanib, itu gue, bahwa saya akan menyediakan uang sebesar 15 juta rupiah sebagai uang seserahan untuk melamar Laila dalam waktu 1 bulan. Kalau saya tidak bisa menyediakan dalam waktu yang sudah ditentukan, saya rela meninggalkan Laila. Selain itu juga saya berjanji sebelum mendapatkan uang tersebut, saya tidak akan bertatap muka dengan Laila. Kalau ini dilanggar, saya bersedia didenda sebesar 5 juta rupiah. Lu saksinya, Mat, ya? Lu tanda tangan sekarang. Sayang keluar dong. Ucup takut pocong. Cup sayang. Ayo dong, jangan bikin Babe sama Mami jadi begini. Ucup makan sayang. Ini nak, makan sayang. Enggak, itu makanan pocong. Ini bukan makanan pocong, ini nasi. Ntar sakit lagi ah. Aduh, pinter anak mami. Iya. Pocong. Paling nggak dia bisa makan. Itu mah udah cukup dulu. Iya, tapi kan makannya kagak seberapa, Ben. Kalau dia sakit gimana? Sayang ya, Mi. Padahal tadi malam, si Ucup sudah berhasil menundukkan hati si Laila. Gara-gara yang namanya si Pocong, muncul tiba-tiba jadi berantakan deh sekarang. Babe, kok mikirin itu sih? Sekarang kan Babe sebagai lurah. Tunjukkan dong kekuatan Babe sebagai lurah. Tangkap tuh pocong. Muka lu jauh. Gue nih lurah pejabat negara. Suruh nangkep pocong. Yang bener aja. Gila, lu di sekolahin kagak sih nggak? Iya, gimana caranya, kek? Cari orang pinter, kek? Kan bisa. Udah. Gua udah nyuruh si Patrick Doberman itu untuk cari orang pintar buat sembuhin si Ucup. Kenapa nyuruh si Patrick? Kenapa nggak Babe aja sekarang? Biar cepetan. Ayo sekarang. Akses gua terbatas. Gua cuma kenal sama camat, lurah, bupati. Kadang-kadang urusan dikit sama menteri. Biasa ya. Lu kayak nggak tahu aja gue. Masa gua main dukun-dukunan begini? Mesti gua juga yang nyari si dukun itu. Anybody, everybody, and somebody, Itu orang gila ladies datang and ke tunggu ya. gentlemen, happy day. Patrick! Bule gila lo. Lu tau nggak? Situasi ini gawat. Runyam. Si Ucup masih kesurupan. Kesurupan hantu pocong tau. Udah direndam belum Pak Lurah? Ya udah. Tapi tetap aja gitu. Ini semua gara-gara lu. Coba lu kawal dia waktu pacaran sama Laila. Nggak bakalan begini si Ucupnya. Bukannya nggak mau ngawal Pak Lurah. Kan setiap makanan yang dimakan si Ucup, saya tes dulu. Hah, itu benar. Apalagi kalau orang pacaran. Siapa tahu si Ucup mau ngerasain kue mangkoknya Laila. Masa harus saya ngetes duluan? Bisa berapa kalau begini? Bagaimana sih Pak Lurah? Masa bodoh? Pokoknya lu mesti cari orang pinter yang bisa bikin sembuh si Ucup. Kalau lu nggak bisa dapetin tuh orang, gua mutasi jabatan lu dari hansip jadi tukang sampah. Siap Pak Lurah.
Lu tuh pakai otak kagak sih? Rumah ini tuh banda kita satu-satunya. Lu mau jadi gembel, ha? Lu mau jadi gelandangan tidur di kolong jembatan, terus lu ngecek-ngecek itu mau jadi pengamen, gitu? Mikir dong lu pakai otak. Ya, kita nggak mungkin jadi gembel. Maksud Toib jual nih rumah, kita beli rumah yang lebih kecil. Yang penting ada sisa 15 juta buat Toib kawin sama Lela. Dasar lu, kurang ajar lu ya, ha? Mau ngajarin nya lu, mau ngatur-ngatur nya lu, dasar tolol, bego, goblok. Lu tahu kagak sih lu cuma dimanfaatin doang, cuma dia kalkalin doang sama si Jupri. Mendingan lu mati, gue matiin aja lu, ha? Daripada gue ikutin keinginan lu. Oh, mampus sekalian. Ya, pokoknya Toib harus kawin sama Lela. Toib nggak mau sama perempuan lain. Lagian kan Nya mau gendong cucu. Ya, kalau Toib nggak bisa kawin sama Lela, Toib mendingan mati. Toib bunuh diri nih. Toib pukul jantung Toib supaya berserakan di dalam dada Toib. Kurang. Nih, pakai pisau, lu tusuk, lu cincang-cincang badan lu. Nanti kalau lu udah mati, lu kasih kode sama Nya. Nya ada di dapur, ya belum saya masak. Aduh, mana ngasih kodenya kalau dia mampus? Tuh, beneran pakai pisau. Gimana ya? Bunuh nggak? Nggak. Nya, Toib nggak jadi mati. Mikirin apa sih, lah? Hah? Keputusan yang Babe ambil adalah suatu keputusan yang sangat bijaksana. Aduh, udah deh. Babe nggak usah ngomong deh, Beh. Bijaksana apaan? Nggak mungkin lah dalam 1 bulan Bang Toib bisa dapetin uang 15 juta. Nggak usah menteriak-menteriak begitu, sensi amat. Hah? Lagi sensitif ya? Lu dengerin lah ya. Masih banyak cowok yang jauh lebih ganteng dari si Toyib. Ntar gua kenalin nih, dia direktur pabrik obat nyamuk. Pabriknya aja 3, rumahnya gedung, mobil apalagi. Tenang aja ya, namanya Somat. Ntar gua kenalin, pasti lu demen sama dia. Aduh, enggak. Udah, Beh. Capek dengerin Babe ngomong itu mulu. La, jangan bunuh diri dulu, La. Biar abang coba rayu Babe ya. Coba rayu, coba. Bukan yang ngerayu sih, Be. Kalau dipikir-pikir, Babe kejem ya. Gara-gara nggak jadi sama Mak Jaitun, cinta anak main putusin aja. Orang tua macam apa, Be, begitu? Be, Babe udah tua. Babe harus mikirin kebahagiaan anak. Jangan mikirin diri sendiri. Mak dirodok lu, bebacot aja lu. Narik delman sono. Ngurusin orang tua, ngurusin diri sendiri aja kagak bener lu. Sono. Iya. Jalan, Jerman, jalan. Gimana gue bisa dapetin duit 15 juta dalam waktu sebulan? Gimana ngomongnya nih bule? Le, gue pengen ngomong sama lo, Le. Kita berdua kan udah sehidup semati, Le. Gue sayang banget sama lo, Le. Dan gue yakin lo juga sayang sama gue. Lo tuh belahan jiwa gue, soulmate. Dan muka kita kan emang agak mirip, Le. Walaupun lo nggak pernah mau ngakuin sama orang-orang, gue nggak apa-apa, gue rela. Le, gue sekarang ada masalah besar, Le. Gue harus dapetin duit 15 juta dalam waktu sebulan. Supaya gue bisa dapetin si Lela. Jadi gue terpaksa pengen jual lo, Le. Buat medal gue kawin sama Lela, Le. Nggak sedikit kan, Le, 15 juta. Gue bingung mau dapat duit dari mana. Lo doang yang bisa bantuin gue, Le. Ya gue tahu lo sedih. Gue juga sedih ngelepasin lo. Lo kan tahu sendiri.
Si Lela juga sayang sama lo. Dia sering naik ke punggung lo. Tapi apa yang boleh buat, Le? Kenyataan emang kayak begini. Mungkin ini udah rencana Tuhan, Le, untuk memisahkan kita. Tapi tetap, Le, dalam hati gue sayang banget sama lo. Gue yakin lo pasti bahagia sama orang lain. Alhamdulillah, Le, ketemu jalannya. Lo nggak perlu gue jual. Dulu Haji Dulo pengen banget punya kerbau bule kayak lo. Ingat gak? Dulu Haji Dulo penasaran banget maksain gue supaya lo dikawinin sama si Kristina tuh, kebonya yang hitam buluk percis mukanya kayak Haji Dulo. Tapi dulu gue nggak mau, gue tersinggung bule dijodoh-jodohin. Tapi maaf, Le, sekarang dengan sangat terpaksa tapi kita nggak jadi pisah. Kita masih bisa ketemu terus, kita masih bisa sayang-sayangan terus. Gue yakin, Le, lo pejantan tangguh sama kayak gue. Dan gue yakin sekali colek si Kristina keboknya Haji Dulo langsung bunting. Lah ngapain lu, La? Udah, jangan sedih begitu. Nggak pantas anak perawan sedih. Ah, Bang Mamat tuh nggak tahu sih apa yang Lela rasain. Lela tuh menderita, Bang. Kalau Lela nggak bisa ketemu Bang Toib, Lela kan kangen banget, Bang. siapa yang bilang lu nggak bisa ketemu sama si Toyib, ha? Tapi kan perjanjiannya kayak gitu. Aduh, tenang aja dah, Semuanya biar abang yang ngatur. Biar begini-begini. Pergaulan abang luas. Percuma teman abang banyak yang pengacara. Maksud abang apaan sih, Bang? Udah lu tenang aja. Pokoknya gua usahain biar lu tetap ketemuan sama si Toyib, biar bisa pegang-pegangan tangan lagi. Terus biar bisa lu berdua pantun-pantunan lagi. Udah jangan sedih lagi ya. Nggak pantas anak perawan bunuh diri. Ntar mayatnya bisa ditungguin. Oh no, anak budak perapatan. Tapi kalau ntar Bang Toib didenda 5 juta sama Babe gimana? Udah tenang aja ya. Biar abang yang ngatur semuanya ya. Iya, Bang. Iya. Biar kata lo hitam, jelek, lo kagak usah rendah diri, Tapi kan nama lo keren, Kristina. Ya elah, siapa tahu ntar lo kalau punya anak, anaknya bule, kakak punya si Toyib, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjang umurnya ini lagi disebutin. Ngapain lo datang kemari? Hah? Mau nampang lo? Hah? Mentang-mentang kebo lo keren? Hah, bule? Biar kata kebo gua jelek, hitam, tapi namanya keren. Kristina. Udah pergi lo. Babe dulu kerjaannya ngomel-ngomel terus. Justru Toib kesini pengen kasih kabar gembira. Pengen penuhin keinginan Babe dulu ya waktu itu. Pengen ngawinin si bule sama si Kristina. Yang bener lah. Iya. Berarti sebentar lagi si Kristina punya keturunan bule juga dong. Alhamdulillah. Akhirnya kesampean juga lo. Lo bakalan punya anak bule kayak kebunnya si Toyib. Tapi ada syaratnya nih. Apa tuh? Masa si bule minta 1 juta sekali kawin? Mahal amat. Masih murah. Dibandingin sama peternakan bisa lebih mahal. Ya udah, apa boleh buat. Tapi kira-kira berapa kali tancep tuh? Si Kristina bisa bunteng? Nah, tuh dia yang Toyib juga kagak tahu. Tapi menurut dokter hewan, dalam waktu sebulan, si Kristina harus ditancap 15 kali. Langsung bisa bunting. Oh, bujuk dah. 15 juta? Iya.
Mahal amat. Terus sih terserah Babe dulu. Babe sih kagak maksa. Masih banyak kebo-kebo yang lain. Iya. Apa boleh buat dah. Daripada kagak. Udah, sekarang kebo lu naikin dah Kristina ya. Waduh, nggak bisa kayak begitu. Main langsung-langsung aja. Kita harus cari penghulu dulu. Ntar setelah si Bule sama si Kristina udah akad nikah, baru kita kawinin. Kita Dasar goblok. Kalau binatang sih kawin-kawin aja. Kagak usah pakai penghulu-penghulu segala. Pakai surat nikah segala. Babe dulu teka nih. Si Bule pemalu. Nggak mau deh kalau misalnya lagi kawin kita tontonin. Ntar kagak bisa masuk-masuk. Kebo lu kayak orang juga ya. Jadi lu udah hafal nih kata-katanya semua. Udah dong, Bapak hebat juga ya. Gara-gara jatuh cinta, Bapak jadi seniman. Sampai ngarang lagu segala lagi. Jelas dong, sebagai seniman yang kreatif, ngapain susah ngarang lagu? Cukup jiplak aja. Jadi ini lagu ciplakan, Pak. Sedikit. Ya udah, sekarang gua mau ke dalam dulu, ambil kembang. Entar pas gua keluar langsung jreng betot abis satu lagu. Joget gitu ya. Sip, Pak. Ayo siap semuanya ya. Mudah-mudahan aja Bang Jupri mau maafin gue. Kalau gue sebetulnya kagak ada hubungan apa-apa sama si Gigi Emas tuh. Hah? Siapa yang nanggep orkes tuh? Setangkai kembang melati adalah tanda bukti aku sangat mencintai engkau dambaan hati. Siang pun termimpi-mimpi malam terasa sunyi. Siandela tanpa kau kekasih hati, hidupku tak ada arti. Zaitun, Zaitun, pujaannya bangsa kawi. Pajajaran. Burung merak mandi di kali. Kue putu masak di kuali. Hati abang bisa mati kalau Zaitun tolak cinta Bang Sarkawi. Kura-kura kutu kupret, diseruduk ame babi ngepet. Udah punya bini berentet, masih aja mau nyopet. Dasar kampret lu. Kuda besi, kuda jantan. Makan bakso di warung abang. Kalau lu emang jantan, mari bertarung buat Zaitun tersayang. Ide, jijai. Gue gak demen denger dua-duanya. Kampungan. Zaitun, kembangnya. Gigi Mas, jangan ada duaan pantun deh sama gue. Pantun gue no, ada 6 buku di rumah. Lu udah sok pantun-pantun, kagak ada persamaan bunyinya. Mendingan kita adu kaya-kayaan untuk menentukan siapa pemenang mendapatkan janda Zaitun. Kagak takut, kita adu kekayaan. Siapa yang menang bakal dapat Zaitun. Siapa takut? Lu pikir gue takut? Boleh. Siapin semuanya. Kali ini kita berpisah, tapi kita akan berjumpa kembali. Beres deh, Yip. Sekarang kita tinggal masukin si Bule sama Kristina ke kamar pengantin. Babe dulu, apa nggak tambah rame kita nanggep layar tancap? Halo, banyak banget permintaannya. Kebo kawin aja pakai dipestain. Udah lah. Kristina, tenang aja dulu. Papanya lu punya keturunan. Berbahagia dah lo ya. Sini. Hilang udah kawinan. Sini. Lu kenapa malu sih? Ayo kawin. Beres dah. Kenapa lo ketawa-tawa?
Nggak nyangka akhirnya kita jadi besan juga Yip. Nah, sekarang baru kita intipin. Nyok. Gimana sih? Kan tadi Ayo dibilang, bule nggak bisa kawin kalau kita intipin. Enak aja loh. Kalau kagak diintipin, mana kita tahu si bule udah nancep Kristina apa belum? Gue yang tekor. 1 juta sekali tancep, tau kagak lo? Iya, mendingan kita ngintipin di belakang. Udah gue siapin lubangnya 2. Lo atau gua atau nyok. Udah disiapin. Iya, biar ketahuan. Udah ditancep apa belum? Nyok. Nah, ini lubang ini. Lo intip sini ya. Gue intip sini. Wah, dulu lihat deh. Si bule udah mulai mandang-mandangin si Kristina. Si Kristina juga tergugah juga hatinya. Dia senyum juga tuh lihat. Iya, kayaknya dia emang jodoh nih berdua. Elah, cuma senyum-senyum doang, pandang memandang. Kapan nancapnya, Yip? Ya emang kayak begitu. Dia kan lagi perkenalan, lagi mau foreplay. Oh iya. Aduh, capek nih mata. Iya. Kelamaan. Deh, Babe dulu ngeliatin nih. Iya. Ntar kalau misalnya udah masuk, baru bilangin. Tenang aja, Yip. Gue mau jujur. Ntar gue bilangin. Tenang aja, Yip. Lo ngapain, Cip? Gue lagi pusing, Yip. Pusing gua. Aduh, stres dah kalau begini caranya. Yip. Dia cuman. Tuh, kayaknya lagi ngobrol. Pusing kenapa lo? Disuruh nyari dukun. Gua kagak tahu dukun apaan. Astagfirullahaladzim, masih main dukun aja lo. Emang ada apaan sih? Gak tahu, katanya buat ngobatin si Ucup. Ucup. Yip. Dia nyosor. Belum, Babe dulu, belum. Sip, sini, turun. Ada apa, Yip? Gue mau nanya sama lo. Ya. Sebenarnya lo suka gak sama tingkah lakunya si Ucup? Kagak ada demen-demennya. Lagunya tengil, sok kaya. Udah begitu, penakut lagi. Sayang aja gue dinas, jadi gue mau nemenin dia. Terus kalau sama bapaknya itu yang jadi lurah, gimana? Sama aja, Yip. Gue kalau ada kerjaan lain, gue mau kerjaan lain. Belagu, nama gue pakai diganti-ganti. Patrick, padahal kan nama gue Madun. Kata dia, itu mah nama kampungan, Nora. Sip. Gimana kalau misalnya si Ucup kita kerjain lagi? Kerjain lagi? Sebenarnya begini. Waktu kemarin malam, si Ucup kan katanya ngelihat pocong. Itu bukan pocong beneran. Tuh kerjaan gua sama si Mamat buat ngerjain dia. Dia kan penakut tuh. Nah, gua nggak rela. Masa si Lela mau disosot juga? Wah, kebangetan lo, Yip. Aduh, gua bukan kebangetan. Orang kayak si Ucup itu sekali-sekali harus dikasih pelajaran. Dia kan tahu si Lela pacaran sama gue. Lagian si Lela juga nggak mau, dipaksa-paksa aja. Pakai gunain jabatan bapaknya itu si Lurah. Kalau Lela adek gua juga nggak bakal ikhlas, nggak bakal redo. Dia pacaran sama si Ucup, biarpun dia anak Pak Lurah. Nah, lo tahu. Waduh, Yip. Elah, malah si bule yang celentang. Lu lihat deh, no. Astagfirullahaladzim. Bule, kenapa lo yang celentang? Lo kan laki, seharusnya lo naikin si Kristina. Ya, elah. Waduh, malah kegenteng, kagak kena sasarannya. Tekor lah gua. Sekali tusuk 1 juta. Sabar, Babe dulu. Sabar. Ntar kita bisa coba lagi. Si Sarkawi pikir dia lebih kaya dari gue. Dia belum tahu semua harta bande gue nih. Sertifikat aja ada 10. Belum duit yang di lemari. Belum yang di bank. Dolar, real, ringgit, yen. Perhiasan nih belum, masih ada nih, masih banyak. Belum lagi duit gue jalan-jalan dulu ke luar negeri. Duit dolar dan lain-lain duit luar negeri sebagainya. Perhiasan gue, lu lihat. Ngomong-ngomong, si Lela juga masih ada perhiasan yang gue kasih nih. Buat jaga-jaga deh. Mendingan gue pinjam dulu. Pak! Ella, mana perhiasan yang dulu gue pernah kasih sekitar, kalau gue taksir 14 jutaan? Ada. Buat apaan, Beh? Gue takut nanti si Toyib ngerayu-rayu lu.
buat ngejual perhiasan buat ngegedepin yang 15 juta. Ya ampun Babe, nuduh yang enggak. Beh, asal Babe tahu ya, Bang Toib itu orangnya nggak kayak gitu, Beh. Udah ambil aja semuanya sana. Alah, lu anak baru aja lu nggak tahu akal bulus lelaki. Mana ambil? Babe aja ambil sendiri. Ya. Bini gue datang tuh. Tambahan emas. Bisa menang gue. Bini gue pada pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bakal apa nih? Apa-apaan nih, Bang? Gale surat tanah, surat berharga, duit, buku tabungan, emas-emasan semuanya dikeluarin. Pasti bakal dikasih kan tuh sama Mak Jaitun? Kagak bisa begitu dong, Bang. Maya itu kan belum jadi bini Abang. Kita berdua aja setelah kawin 2 tahun baru dapat perhiasan dari Abang. Jangan salah sangke lu pade. Gue sama Jaitun belum jadian. Jadi gak bakal gue bagiin harta. Lagi pula gue punya saingan baru. Tuh, si Haraman Putih, si Jupri. Ternyata dia juga demen sama Jaitun. Bang, mendingan Abang dari sekarang mundur aja. Soalnya biar bagaimana, si Jupri itu lebih ganteng dari Abang. Biar si Jupri ngakunya lebih ganteng. Soal kaya, nih, kayaan gue. Makanya lu berdua mau kena gue kan? Sebenarnya gue mau Jupri mau bikin festival adu kaya. Nah, siapa yang lebih kaya itu berhak mendapatkan Jaitun. Makanya gue kumpulin semua harta gue. Untuk memastikan gue menang. Gimana kalau perhiasan lu pada gue pinjam semuanya? Aja. Ayo usah khawatir, gue pinjam sehari aja. Kalau gue menang, setengahnya nih harta gue buat lu semua. Beneran, Bang? Iya deh kalau gitu. Ini, Bang. Enggak, Abang baru baik. Kalau nggak sekalian gue beli kemarin tuh. Kenapa kagak semuanya, Bang? Cuma setengah. Setengah lagi kalau jadi Mak Jaitun. Anybody, everybody, and somebody. Ladies and gentlemen, happy day. Ngomong apaan lo? Tahu, itu artinya assalamualaikum kali. Gue juga nggak ngerti. Ini orang pintar dari mana? Ini baru turun dari Gunung Salak, Pak Lurah. Masih jalan ipar sih. Patrick, rumah siapa nih? Ini rumah Pak Lurah, Ki. Aduh, pantes. Auranya nggak bagus nih rumah. Cium tangan aku. Ayo, gua disuruh nyium. Iya, cium. Mau sembuh nggak si Ucup? Ayo, ntar diobatin. Mana itu si Ucup? Masih hidup apa udah mampus tuh anak? Astagfirullahaladzim. Ya masih hidup, Ki. Aki mau ketemu. Tuntun Aki. Ayo bawa masuk. Ini yang ngobatinnya nanti. Ayo masuk, Ki. Yang ngobatinmu udah datang. Ayo cepetan. Sana. Buka embernya. Kayak sumber aja lagi. Aduh, gimana nih? Cepet. Sebentar Ki ya. Cuk. Bangun. Takut, Be. Enggak. Susah banget sih. Kamu duluan. Duduk. Hati-hati itu Aki. Masya Allah. Mana yang namanya Ucup? Ini Ki. Kak tuh ember. Kalau lo nggak mau mampus. Buka ember. Be, Wah, Ucup takut. Mana muka lu tuh? Luas banget nih muka. Udah gua meleher kagak ada. Orang pintar juga tahu kalau si Ucup kagak ada dagu.
Sama sama gua, diem lu. Bengkak nih badan. Lagi naksir perempuan nih si Ucup. Kok tahu sih? Bener, Ki. Namanya? Nggak usah disebut. Aki udah tahu. Namanya si Laila. Kalau menurut Aki, nggak cocok si Laila sama si Ucup. Karena awan negatif si Laila itu terlalu tinggi. Jadi bisa mempengaruhi jiwanya si Ucup. Tapi Ki, semalam itu si Laila tuh udah demen sama Ucup. Itu kan merupakan prestasi nasional yang mesti kita hargai. Iya, Ki. Sebab jarang-jarang loh si Laila itu mau demen sama Ucup. Buktinya tadi malam mereka udah pacaran. Ya toh? Iya, toh? iya, Ya benar, toh? Ki. Terserah kalau si Ucup mau mampus. Udah deh, Be. Kalau gitu si Ucup jangan dijodohin dia sama si Lela. Enggak. Pokoknya Ucup cinta mati sama si Laila. Bengkak. Lo mau sembuh apa enggak? Iya, Ki. Iya. Kalau mau sembuh jauhin Lela. Kalau enggak lo bisa gila. Gimana nih, Be? Iya, gue lagi mikir. Tanggung mikirnya. Iya. Baik, Ki. Perintah saya laksanakan, Ki. Saudara-saudara sekalian, Bapak Jupri penantang Bapak Sarkawi memasuki arena pertandingan adu kaya-kaya. Tepuk tangan dong semuanya. Thank you. Makasih semuanya. Ya, sebelumnya Bapak Sarkawi dan Bapak Jupri, silakan bersalam-salaman dulu. Gua suruh salaman sama pakai sawah ini. Ogah gua najis. Lu kira gue mau salaman sama lu? Hanuman putih, luntur mas gua, atau enggak? Udah. Sekarang Bapak silakan duduk dulu, Bapak. Silakan duduk, Pak. Silakan Bapak Jupri mengeluarkan harta kekayaannya. Tepuk tangan untuk Bapak Jupri. Ada apa aja, Pak? Lu belum lihat duit gue ya? Hah? Ada uangnya. Berapa, Pak? Banyak, Pak. Ya, uangnya banyak ternyata. Tepuk tangan dong semuanya. Ada sertifikat tanah juga. Tepuk tangan dong semuanya. Woo! Oke, untuk session yang pertama, kita adu banyak-banyakan tanah. Silakan Bapak Sarkawi. Jupri, kalau soal tanah, Sarkawi jagoannya. Nih lihat, tanah gue di Rawabelong, 3 hektar, sertifikat hak milik. Di Depok, 5 hektar, sertifikat hak milik. Nih, di Rawamangun, di Kampung Duren, total semuanya itu 15 hektar, sertifikat hak milik. Gimana Bapak Jupri? Silakan. Ya sih, emang sertifikat gue ada 10. Tanah gue masing-masing 1 hektar. Tapi di tiap-tiap kota-kota besar. Jumlahnya 10 hektar. Gue males sih main-mainan tanah. Jadi dalam adu banyak-banyakan tanah, pemenangnya adalah Bapak Sarkawi. Selanjutnya session yang kedua, banyak-banyakan emas. Tepuk tangan yang mana semuanya? Oke anak band, dibantu tepuk tangannya. Silakan Bapak Sarkawi. Lu timbang nih, awas berat. Bu Mamat! Ada apa, La? Itu babe keterlaluan. Tadi bilangnya emasnya Lela diambil semua karena takut diambil sama Bang Toib. Taunya babe pakai buat taruhan harta tuh sama Pasar Kawi, lihat. 1 kilo 3 ons. Tepuk tangan semuanya. Kalau begitu, Oke, selanjutnya Bapak kita Jupri. harus menangin Pak Sarkawi. Ya? Sekarang Biar babe kita kagak jadi ame Mak Zaitun. 1 kilo 6 ons. Jadi pemenangnya adalah Bapak Jupri. Tepuk tangan. Wah, babe bener-bener kelewatan ya. Hah?
Katanya perhiasan Lela takut dipakai si Toyib. Ternyata dipakai di sini, ah? Lomba banyak-banyak harta. Aduh, be, si Lela no mau gantung diri no. Orang tua macam apa sih begini? Mana sih? Ini dia nih. Dia nih. Dah, mau cabut. Mah dirodok lu bukannya narik delman sono. Hitung, totalnya berapa? Jadi berapa? Sekarang jadinya berapa total emasnya? 1 kilo 3 ons. 1 kilo 3 ons, jadi 1.000. Syukurin babe kalah. Dan aja. Session yang ketiga, banyak-banyakan duit. Tepuk tangan semua dong. Ya, Bapak Sarkawi, ada berapa? Baru tahu aja nih, uang gue berkepok-kepok nih. Lihat nih, totalnya cash 60 jeti. Tambah lagi tabungan gue nih, lihat nih. 200 juta. 260 juta. Total uangnya 260 juta. Wuh. Gimana Bapak Jupri? Gua bukannya orang kampung yang suka nyimpen duit di belakang lemari, apa di bantal. Gua mau naruhnya di bank aman. Nih, lihat sendiri, berapa? 260 juta. 260 juta juga. Jadi dalam session ketiga ini seri. Tepuk tangannya mana semuanya? Oke, session yang keempat, banyak-banyakan uang asing. Ya, Bapak Sarkawi silakan. Apa? Uang asing, Pak. Uang asing ya? Iya, uang asing. Aduh. Ada cuman ini nih. Ini uang apaan, Pak? Ini uang Timur Leste. Uang apa? Timor Leste mah sama aja negara kita juga, Pak. Bukan uang asing dong. Tapi kan udah bubaran. Tapi itu tetap aja nggak sah. Udah nggak sah. Gimana Bapak Jupri? Uang asing ini dia rajanya. Soal itu sih beres. Udah pernah ke Arab Saudi? Ini duit real, lo belum pernah lihat kan? Dolar Australia. Wow, tepuk tangan dong semuanya. Udah lumayan. Tunggu dulu, ini masih ada dolar Amerika saya. Stop. Lo berdua emang bikin gue gila ya? Mau malu-maluin gue? Lo ngapain nih pamer-pamer harta? Jangan gitu dong Jaitun. Lu kan tahu, gue udah kaya, tapi gue tanangin sama Jupri tuh kesalahan putih lo. Enggak, Tun. Dia yang nantangin gue duluan, Tun. Udah, puyeng gue. Lo dengerin berdua nih ya. Gue kagak gila harta, tapi gue gila perhatian. Siapa yang mau jadi laki gue? Kudu bikin hati gue jadi meleleh. Musik! Lo denger kagak tuh? Bang Toyib, kapankah engkau kan datang? Laila, sudah ingin dilamar. Bang Toyib, cepatlah engkau melamar. Yang naksir Laila, sudah banyak saingan. Bang Toyib. 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Nunggu kapan damainya, nyak babe yang musuhan. Sabar Bang Toyib, sabar Laila. Kalau memang jodohnya, semua pasti akan datang. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.